Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiken Syaharawendas. Hari ini saya akan membuat video menjawab pertanyaan dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baik, saya mulai saja. Saya memilih soal nomor 1. Apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Investasi adalah kegiatan menanamkan dana atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan utama investasi adalah memperoleh keuntungan, meningkatkan nilai kekayaan, menjaga nilai uang dari inflasi, serta mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Tujuan investasi antara individu dan perusahaan dapat berbeda. Bagi individu, investasi biasanya bertujuan untuk menambahkan kekayaan, menyiapkan dana pendidikan, membeli rumah, atau mempersiapkan kebutuhan masa depan. Sedangkan bagi perusahaan, investasi lebih bertujuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperoleh keuntungan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi, individu lebih berfokus pada kebutuhan dan keamanan keuangan pribadi. Sedangkan perusahaan lebih berfokus pada pertumbuhan dan keuntungan usaha. Lalu yang kedua, jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Marginal efficiency of capital atau disingkat jadi MEC adalah perkiraan tingkat keuntungan atau hasil yang akan diperoleh dari tambahan modal atau investasi yang dilakukan. Menurut Keynes, keputusan investasi dipengaruhi oleh perbandingan antara tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi dengan tingkat bunga. Jika tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi lebih tinggi daripada tingkat bunga, perusahaan cenderung melakukan investasi karena investasi tersebut dianggap menguntungkan. Sebaliknya, jika tingkat bunga lebih tinggi daripada keuntungan yang diharapkan, perusahaan cenderung mengurangi atau menunda investasi. Dengan demikian, MEC membantu perusahaan menentukan apakah suatu investasi layak dilakukan atau tidak. Lalu, soal terakhir, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal adalah yang pertama saham, yaitu bukti kepemilikan seseorang atau pihak terhadap suatu perusahaan. Pemegang saham dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham dan pembagian dividen. Contohnya adalah saham PT Bank Sentral Asia atau TBK dengan kode BBCA. Lalu yang kedua obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada investor. Contohnya adalah surat utang negara atau SUN yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu yang ketiga ada reksadana, yaitu wadah digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen investasi. Contohnya adalah reksadana pasar uang yang menginvestasikan dana pada instrumen pasar uang dan surat utang berjangka pendek. Sekian, terima kasih video saya pada hari ini. Terima kasih.